Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Saipullah, FKIP PPKN Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan alat administrasi negara, pemerintah, dan juga aparat pemerintah. Yang pertama yaitu alat administrasi negara. Administrasi negara atau tata usaha negara adalah gabungan jabatan-jabatan yang berupa aparat atau alat administrasi yang di bawah pimpinan pemerintah dalam melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah atau tugas pemerintah berupa fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif, dan badan-badan pemerintah dari persekutuan hukum yang lebih rendah dari persekutuan negara. Yang selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Dan di sini pemerintah yaitu dibagi dua. Yang pertama ada pemerintah dalam arti luas, dan yang kedua yaitu pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas yaitu seluruh kekuasaan yang ada dalam suatu negara, yaitu badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga polisional. Jadi kalau misalnya dalam arti luas yaitu seluruh kekuasaan yang ada dalam suatu negara tersebut. Dan yang kedua yaitu pemerintah dalam arti sempit. Kalau pemerintah dalam arti sempit yaitu kekuasaan yang mempunyai tugas khusus, yakni melaksanakan tujuan dari peraturan perundangan atau eksekutif. Jadi kalau dalam arti sempit yaitu kekuasaan yang mempunyai tugas tapi secara khusus, tidak semuanya itu mengerjakan, jadi hanya khusus diperuntukkan, yaitu pada peraturan perundangan eksekutif. Yang selanjutnya yaitu aparat pemerintah. Aparat pemerintah dalam arti sempit adalah para pejabat yang melaksanakan kekuasaan eksekutif. Di negara Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk dari aparat pemerintah dalam arti sempit adalah presiden sebagai kepala pemerintahan dengan para menteri sebagai pembantu presiden serta beserta jabatan-jabatan bawahan lainnya. Jadi aparat pemerintah ini kalau misal dalam arti sempitnya yaitu presiden sebagai kepala pemerintah dan juga yang ada di bawah-bawahnya seperti menteri dan jabatan-jabatan yang ada di bawahnya itu sebagai pembantu daripada presiden untuk menjalankan sebuah pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Adapun ruang lingkup dari hukum administrasi negara adalah bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara. Nah, di sini lembaga negara itu di dalam suatu negara itu udah banyak. Nanti akan saya jelaskan untuk slide yang selanjutnya. Jadi ruang lingkup hukum administrasi negara itu bertalian erat dengan tugas dan juga wewenang daripada lembaga-lembaga yang ada di sebuah negara, baik di tingkat pusat maupun yang berada di tingkat daerah. Perhubungan kekuasaan antar lembaga negara atau administrasi negara dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat, yaitu warga negara, serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan juga administrasi negara itu sendiri. Jadi ruang lingkup atau cakupan daripada hukum administrasi negara yaitu tidak lepas daripada tugas dan juga wewenang daripada lembaga-lembaga yang ada di sebuah negara. Di sini akan saya jelaskan untuk tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga negara dalam suatu negara seperti di Indonesia ini yaitu memiliki beberapa lembaga. Di antaranya yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang selanjutnya yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang selanjutnya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang selanjutnya Presiden beserta wakilnya. Yang selanjutnya yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang selanjutnya MA, Mahkamah Agung. Yang selanjutnya MK, Mahkamah Konstitusi, dan juga KY, Komisi Yudisial. Semua lembaga ini dalam suatu negara itu memiliki tugas dan wewenang
dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Jadi semuanya itu memiliki tugas dan wewenang. Pada kesempatan kali ini saya tidak menyebutkan semua daripada tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Hanya beberapa saja yang saya sebutkan. Seperti lembaga negara yaitu MPR. Tugas dan wewenang MPR yaitu melakukan pengubahan dan penetapan daripada Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya yaitu melakukan penghentian presiden dan juga wakil presiden. Yang selanjutnya yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Jadi MPR memiliki tugas dan juga wewenang bisa memilih presiden dan juga wakil presiden. Namun MPR ini juga berwenang apabila presiden ini melakukan kesalahan atau di luar daripada konteks suatu pemerintahan yang menyebabkan presiden wakilnya ini lengser atau berhenti, maka MPR berwenang menghentikan presiden dan juga wakil presiden tidak dalam jangka waktu apapun. Kalau misalnya terjadi kesalahan atau yang tidak baik dalam pemerintahan, maka MPR berwenang untuk menghentikan presiden dan juga wakil presiden. Jadi itu juga MPR itu memiliki tugas mengubah dan juga menetapkan daripada Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan wewenang DPR yaitu membuat undang-undang. Yang selanjutnya yaitu membahas dan memberikan persetujuan APBN. Jadi itu tugas dari dan wewenang DPR yaitu membuat undang-undang dan juga membahas serta memberikan persetujuan APBN. Yang selanjutnya lembaga negara selanjutnya yaitu DPD. Tugas dan wewenang DPD yaitu melakukan pembentukan, pemekaran dan juga penggabungan daerah. Yang selanjutnya itu mengelola sumber daya alam. Jadi tugas dan wewenang daripada DPD yaitu melakukan pembentukan, pemekaran maupun penggabungan dalam suatu daerah. Itu tugasnya DPD. Serta mengelola sumber daya alam yang ada di sebuah daerah. Itu semuanya itu tugas daripada DPD. Dan selanjutnya lembaga negara selanjutnya yaitu presiden. Tugas dan juga wewenang daripada presiden yaitu yang pertama yaitu menjadi pemegang kekuasaan tertinggi TNI. Yang selanjutnya itu mengangkat duta. Yang selanjutnya itu membentuk undang-undang. Jadi tugas dan wewenang daripada presiden yaitu menjadi pemegang kekuasaan tertinggi TNI, mengangkat duta dan juga membentuk undang-undang. Kalau tadi DPR itu membuat undang-undang, kalau misalnya presiden itu membentuk atau mengkukuhkan daripada undang-undang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.